Halo Sobat Interest 043, selamat datang di Popeye, podcast KPPN Palangkaraya. Podcast ini ditujukan untuk menyampaikan informasi kepada satker dan masyarakat seputar APBN ataupun terkait proses bisnis dalam pelaksanaan anggaran di KPPN Palangkaraya. Bersama saya Rizky Ajaria selaku host pada episode kali ini, kita akan mengobrol santai bersama dengan narasumber yang sangat menguasai topik yang akan kita bahas kali ini. Topik pada episode kali ini merupakan topik yang menarik, karena isu ini merupakan hal baru pada tahun 2023 lalu. Ada yang sudah mengetahui topik apa yang akan kita bahas? Ya, benar sekali. Salah satu hal baru yang terjadi pada tahun 2023, khususnya pada akhir tahun 2023, yaitu adanya kebijakan baru terkait pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Mari kita sambut narasumber kita, Bapak Atep Hasan. Namun sebelum kita ke topik yang akan kita bahas, mari kenalan dulu yuk dengan beliau. Kan katanya kalau nggak kenal maka nggak kenal. Selamat pagi Pak Atep. Selamat pagi Kia. Nah, ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehat selalu ya, Alhamdulillah. Semoga tetap sehat selalu ya Pak. Jadi teman-teman Popeye, Pak Atep ini merupakan Kepala Seksi Pencarian Dana di KPPN Palangkaraya sejak bulan Oktober 2023 ya Pak? Iya, betul. Betul ya Pak. Jadi begini Pak, tahun kemarin tepatnya tahun 2023 itu kan terdapat aturan baru ya Pak terkait pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum terselesaikan di akhir tahun berjalan. Aturan baru itu muncul dengan diterbitkannya PMK nomor 62 tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, salah satu hal krusial yang diterapkan adalah tidak dipergunakannya lagi bank garansi dalam pekerjaan yang belum selesai di akhir tahun anggaran. Benar begitukah Pak Atep? Iya, betul. Benar ya Pak. Nah, lalu aturan baru itu menerapkan salah satu terobosan baru dalam pelaksanaan anggaran di akhir tahun anggaran, yaitu dengan adanya RPATA, atau yang mungkin kita kenal dengan rekening penampungan akhir tahun anggaran. Nah, karena RPATA ini baru banget diimplementasikannya Pak, mungkin ada beberapa satker atau malah banyak ya yang belum tahu menahu tentang RPATA ini. Juga karena RPATA ini berkaitan dengan kontrak ya, jadi mungkin tidak semua satker tahu lebih dalam mengenai RPATA ini. Nah, untuk Sobat Interest 043 atau mungkin teman-teman non-satker yang mungkin sangat awam mengenai RPATA dan ingin tahu lebih dalam apa itu RPATA, ini adalah tempat yang cocok untuk tahu lebih dalam apa itu RPATA. Nah, di sini karena saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan berpengalaman akan implementasi RPATA, yuk kita simak bersama pembahasan mengenai RPATA dengan Pak Atep selaku Kepala Seksi Pencarian Dana yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan RPATA. Mari kita mulai dengan yang paling utama nih Pak. Sebenarnya apa sih RPATA itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara lengkap dulu agar Sobat Interest ini yang menonton paham apa itu RPATA Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kia. Kesempatan yang sangat bagus ya bagi kita, di mana tadi sampaikan bahwa RPATA itu memang hal baru dalam pelaksanaan anggaran, di mana mungkin perlu saya sampaikan juga di periode-periode sebelumnya kita menambah garansi. Nah, kita mulai tahun 2023 ini kita menerapkan kebijakan RPATA. Jadi di sini RPATA dapat saya sampaikan adalah rekening penampungan ya. Tentang anggaran yang merupakan mekanisme baru di mana pekerjaan di akhir tahun anggaran itu belum selesai. Yang tadi saya sampaikan bahwa ketika di tahun sebelumnya menggunakan bank garansi, namun mulai tahun 2023 ini kita menggunakan rekening penampungan untuk menampung seluruh sisa pekerjaan yang akan diselesaikan di akhir tahun anggaran pada tahun berkenaan. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Oh ya, jadi begitu ya Sobat Interest. Singkatnya itu RPATA merupakan rekening yang digunakan untuk menampung atas pekerjaan yang belum terselesaikan pada akhir tahun anggaran. Betul. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, peraturan yang menjadi dasar hukum RPATA itu apa ya Pak? Apakah ini aturan yang baru itu Pak? Ya, betul. Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemeliharaan telah mengeluarkan regulasi ya terkait dengan RPATA ini berupa Peraturan Menteri Keuangan nomor 109 tahun 2003 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Nah, ini tadi saya di awal disampaikan, ini sangat
penting ya, sangat penting dan akan menjadi tren baru pelaksanaan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Oke. Baik, jadi dasar hukumnya sudah jelas ya Sobat Intres 043. Lalu Bapak, kira-kira kenapa ya alasan diterapkannya Erpata ini? Apa yang melatar belakangi diimplementasikannya Erpata, Pak? Baik, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa Erpata itu kan sebagai salah satu cara mekanisme baru menggantikan mekanisme yang lama ya, yang dulu menggunakan bank garansi. Tentu di situ ada latar belakangnya. Perlu saya sampaikan ya, ketika kita menggunakan bank garansi itu kan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak penyedia. Yang namanya bank garansi mungkin bagi tahu sendiri juga ya, pihak perbankan mungkin tidak tidak secara free gitu kan menerbitkan bank garansi, tapi harus ada biaya yang dikeluarkan. Nah itu kan semacam ada cost juga yang mungkin nanti akan diperhitungkan juga bagi pihak penyedia sebagai cost dalam rangka dia berkontrak dengan pemerintah. Yang kedua juga barangkali kita ketahui juga ya, bahwa dengan bank garansi itu sering ditemukan adanya bank garansi yang mungkin ya dalam tanda kutip bodong gitu kan, bodong. Nah ini kan salah satu kelemahan juga gitu kan. Jadi ketika kita sudah menerima bank garansi, ya ternyata bank garansinya bodong. Nah ketika ada klaim itu susah kita untuk bisa melakukan proses klaim itu. Yang selanjutnya juga barangkali ya dengan Erpata juga ya, kalau kita langsung beralih ke Erpata itu kan pemerintah, Kementerian Keuangan membuka rekening yang ada di Bank BI gitu kan. Nah di situ pasti nanti ada namanya keuntungan atau bunga gitu kan. Nah di situ tadi istilahnya sangat bertolak sekali ya, ketika bank garansi itu ada biaya yang dikeluarkan, malah dengan Erpata itu adalah pemerintah mendapatkan semacam bunga gitu kan atas penyimpanan daripada rekening penampungan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Kia. Wah, penjelasannya sangat mudah dipahami ya, Pak. Pasti Sobat Intres yang menonton podcast ini juga tercerahkan atas penjelasan Bapak yang sangat jelas ini. Karena seperti yang kita tahu, Erpata ini sangat baru bagi kita semua ya, Pak. Terutama juga untuk Sobat Intres. Dan ternyata memang mekanisme pembayaran Erpata memiliki banyak manfaat, yaitu mempermudah Sobat Intres dalam pelaksanaan anggaran apabila terdapat prestasi yang belum terselesaikan pada akhir tahun. Dan juga mempermudah KPPN bagi pelaksanaan pembayaran pada akhir tahun. Setelah kita sudah tahu mengenai konsep dasar Erpata, dasar hukum, dan bagaimana latar belakangnya, hingga muncul mekanisme pembayaran melalui Erpata ini, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang teknisnya ya teman-teman. Nah Pak, kira-kira apa saja nih jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme rekening penampungan? Apakah semua jenis pekerjaan bisa di-Erpatakan atau bagaimana Pak? Sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam PM 109 ya tadi saya sampaikan ya. Di situ jelas disebutkan bahwa Erpata ini itu digunakan untuk menampung pembayaran atas sisa pekerjaan dalam rentang periode terakhir penyampaian SPM sampai dengan tanggal 31 Desember. Itu barangkali yang perlu kita tegaskan ya di situ. Atau juga pekerjaan yang barangkali ya sampai dengan akhir tahun anggaran itu ternyata tidak selesai dan pihak PPK itu memberikan kesempatan kepada si pihak penyedia untuk bisa melanjutkan ke tahun berikutnya selama jangka waktu yang sudah ditentukan, yaitu 90 hari kalender. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Oh begitu ya Pak, jadi tidak semua pembayaran dapat diajukan melalui Erpata ya? Betul. Berikutnya nih Pak, apakah terdapat persyaratan nilai pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme rekening penampungan Pak? Misal ada pekerjaan di atas 100 juta, apakah bisa menggunakan Erpata atau ada batasan nilai atas suatu pekerjaan itu Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi untuk Erpata itu barangkali saya ingin membuat sebuah penegasan ya, ketika kita bandingkan dengan ketika kita menggunakan bank garansi gitu kan. Nah, ketika Erpata itu tidak ada batasan nilai ya. Mungkin kalau kita sedikit melihat kepada bank garansi, kalau dulu bank garansi kan itu ada batasannya. Ini kan dia hanya sisa pekerjaan di atas 50 juta. Nah, untuk Erpata ini itu tidak ada. Mau di atas 50 juta, mau di bawah 50 juta pun
Satker bisa menggunakan mekanisme erpata tersebut. Mungkin itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman sangat penasaran akan pertanyaan ini ya. Pertanyaannya adalah secara garis besar, bagaimana sih Pak Atep mekanisme terkait rekening penampungan ini Pak? Pada akhir tahun anggaran ya, Satker mengajukan SPM penampungan yang KPPN itu adalah sebesar sisa pekerjaan gitu kan, sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Nah, nanti pada masa akhir kontrak gitu, pada masa akhir pekerjaan itu selesai, itu ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama itu bisa selesai 100%, yang kedua tidak selesai dan tidak diberikan kesempatan, dan yang ketiga adalah tidak selesai dan tidak diberikan kesempatan. Seperti itu barangkali Pak Gia. Wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman Erpata ini. Selanjutnya nih Pak, bagaimana alur pembayaran dana di Erpata ini hingga nantinya cair dananya Pak? Jadi mekanisme terkait dengan Erpata ini, di situ nanti ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah nanti pertama Satker mengajukan SPM penampungan, gitu kan, sebesar tadi saya sampaikan adalah sebesar sisa pekerjaan. Dan yang selanjutnya setelah nanti pekerjaan itu berlangsung, nanti dihitung apa ketika dia selesai, Satker bisa mengajukan namanya SPM pembayaran. Dan ketika masih ada sisa pekerjaan ataupun tidak sama sekali tidak ada progres, Satker mengajukan SPM penilan. Mungkin itu, Pak. Oh, jadi begitu ya Pak alurnya. Yeah. Nah, berarti ada 3 SPM ya Pak? Tadi disebutkannya Pak. Yeah. Ada SPM penampungan, SPM pembayaran, dan SPM penilan. Ya. Nah, boleh nggak Pak kalau kita bahas satu persatu Pak? Jadi tadi yang pertama ada SPM penampungan nih Pak ya. Jadi bagaimana mekanisme SPM penampungan ini Pak? Boleh dijelaskan secara garis besarnya nih Pak? Baik, untuk SPM penampungan itu adalah Satker ya tadi ketika di akhir batas penyampaian SPM, dia menghitung sendiri gitu kan, menghitung sendiri progresnya itu sampai dengan SPM terakhir, penyampaian SPM yang bulan Desember itu berapa progresnya. Dan dia pun di situ nanti bisa menghitung juga ya berapa sisa atas pekerjaan tersebut, sisa kontrak tersebut. Nah, atas sisa pekerjaan tersebut itu Satker nanti mengajukan SPM penampungan gitu kan. Adapun SPM penampungan itu nanti dia sudah menggunakan akun ya yang membebani daripada kontrak tersebut, dan di sisi potongannya nanti masuk kepada akun penampungan itu sendiri, di mana nanti uang itu tidak akan masuk ke rekening penyedia, tapi uang akan masuk kepada rekening penampungan yang disediakan oleh Dinas Pendanaan di Bank Indonesia. Mungkin itu, Pak. Jadi mungkin singkatnya itu dananya bakal ditahan dulu di BI sebelum dibayarkan ke penyedianya. Betul, gitu Pak ya? Ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya nih, ada tadi kan sudah SPM penampungan, sekarang ke SPM pembayaran. Mungkin bisa jelaskan lagi Pak, sedikit saja tentang SPM pembayaran. Jadi untuk SPM pembayaran ya tadi ketika sisa pekerjaan itu berprogres gitu kan, dan sampailah pada akhir kontrak ataupun mungkin di sini sampai dengan 31 Desember, nanti si konsultan pengawas dan PPK itu melakukan proses review lah, penilaian terkait dengan progres dari pekerjaan tersebut. Nah, ketika pekerjaan itu dinyatakan sudah selesai atas pekerjaan yang sudah selesai dan di awal Satker mengajukan dana untuk penampungan, itu Satker bisa mengajukan SPM pembayarannya. Namun apabila barangkali ini sampai dengan tanggal 31 Desember itu ternyata masih ada sisa pekerjaan, dalam artian pekerjaan sampai dengan 31 Desember itu tidak 100%, maka atas sisa pekerjaan itu ya kalau memang dia tidak diberikan kesempatan untuk dilaksanakan ke tahun anggaran berikutnya, itu Satker bisa wajib untuk melakukan proses penyampaian SPM penilannya. Mungkin itu. Nah, tadi kan sudah disinggung dikit nih Pak tentang SPM penilan. Nah, mungkin bisa jelaskan lebih detail lagi nih Pak tentang SPM penilan. Untuk SPM penilan seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, jadi SPM penilan itu disampaikan ke KPPN manakala ya atas pekerjaan yang di awal ya diperkirakan akan selesai ternyata tidak selesai gitu. Nah, atas sisa pekerjaan yang tidak selesai itu Satker wajib untuk menyampaikan SPM penilan ke KPPN gitu. Seperti itu. Baik, seperti itu ya Pak penjelasan tentang SPM penilan mulai dari SPM penampungan, SPM pembayaran serta SPM penilan.
Nah, berarti Pak Atep sudah melewati pengajuan ketiga SPM Erpata tersebut ya Pak, pada akhir tahun 2023 lalu. Sudah. Nah, ternyata begitu ya teman-teman. Bagaimana Sobat Interest? Apakah sudah paham terkait dengan mekanisme Erpata secara garis besar? Semoga Sobat bisa memahami penjelasan dari narasumber ya. Nah, tadi setelah mengetahui secara garis besar mekanisme pembayaran melalui Erpata, kira-kira bagaimana ya Pak implementasi pembayaran Erpata untuk pertama kalinya di Kabupaten Palangkaraya? Apakah sudah berjalan lancar ataukah masih ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya? Eits, tapi nanti dulu Pak, ditahan dulu. Nanti kita akan dijawab di episode Popeye selanjutnya. Jadi tunggu Erpata series kedua ya. Gimana Sobat? Seru bukan pembahasan topik Erpata kali ini? Karena kan Erpata ini hal yang baru banget nih Pak ya. Dan tahun kemarin baru dilaksanakan untuk pertama kalinya. Nah sebelumnya saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada Pak Atep selaku narasumber pada episode kali ini. Terima kasih nih Pak atas penjelasannya yang sangat dipahami Pak. Mungkin nanti Sobat Interest ini akan menambah pengetahuannya juga tentang Erpata ini Pak. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita tunggu di episode berikutnya ya Sobat Interest. See you soon!